Pak Akam gimana? Gimana hasil operasi Gus? Kalau tanya Pak Akam ada kesulitan ya. Pak David juga ini sudah gabung ya. Pak David, selamat siang Pak David. Ini kalau dengar Pak David kesaksian, waduh semangat terus dia. Tapi Karsa, saya kan lagi di luar nih. Ya. Ya. Ini barusan baterai saya tinggal 30 nih. Saya bisa mendadak habis nih. Gak apa-apa, bisa bertahan sampai selesai itu Pak. Itu sampai habis Pi, baru live Pi. Selamat bergabung Pak Chandra tuh, bisa. Pak. Pak Chandra, selamat bergabung ya. Iya, terima kasih Pak Wi. Ya Pak Chandra. Terima kasih Pak. Pak David ini yang belum bersuara nih sama Pak Akam. Oke. Pak Akam ada yang mau disaksikan nggak Pak Akam? Habis operasi. Pak Akam habis operasi tempurung lututnya nih. Oh iya. Ya kalau tidak ada kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sharing ya dari Pendeta Lukas Wong. Sebelumnya Pak Rizal tolong dibagikan satu lagu yang membawa kita masuk ke sharing firman Tuhan. Hidup ini masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sudah
masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Karsa dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Senang sekali pada hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman Full Gospel Gading Spot Chapter ya, Pak Karsa ya. Ya, saya kenal ada beberapa ya, Pak David, Pak Wiwi ya, yang paling lama Pak Wiwi lah. Udah 18 tahun lebih kenal Pak Wiwi. Ya, saya sebagai pendeta di GSCA CWS Kelapa Gading. Saya tinggal di Kelapa Gading juga. Dan di organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah sebagai sekretaris daerah. Dan di samping itu juga saya adalah seorang trainer untuk program Purpose Driven yang Bapak-Bapak mungkin tahu mengenai buku dari The Purpose Driven Life ya, yang ditulis oleh Pastor Rick Warren yang telah terjual lebih dari 35 juta kopi di seluruh dunia. Baiklah, pada saat ini saya ingin sharing kepada kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Untuk mendengarkan isi hati-Mu, kami berdoa supaya Engkau mengaruniakan kepada kami roh hikmat dan roh wahyu, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar dan Engkau membuat mata hati kami menjadi terang, sehingga kami dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu atas hidup kami. Betapa kayanya warisan yang telah Engkau tentukan bagi kami dan betapa dahsyatnya kuasa-Mu bagi kami yang percaya kepadamu. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau akan mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di luar, baik kami yang ada di dalam perjalanan. Kami berdoa supaya kami dapat fokus dan supaya firman-Mu itu jatuh di tanah hati yang baik di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya. Coba saya akan share screen dulu ya. Ya, tadi seperti yang sudah diperkenalkan, pada siang hari ini saya ingin sharing kepada kita tentang menjalani tahun 2022 dengan iman. Ya, kita tentu tahu bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan saya akan mulai dengan slide ini. Faith is like Wi-Fi, ya. Iman itu tidak terlihat. Iman itu seperti Wi-Fi yang tidak terlihat, tapi dapat menghubungkan kita, ya, dari handphone kita kepada Wi-Fi sehingga kita bisa Google, bisa seperti Pak Lius Pongo, ya, yang sedang nyetir kalau mau pakai Google Map, ya, tinggal bisa connect, ya. Nah, iman itu tidak terlihat, tetapi memiliki kekuatan untuk menghubungkan saudara dengan apa yang saudara butuhkan. Ya, jadi iman itu seperti Wi-Fi, dan everything comes by faith.
ya, apakah itu keselamatan, kekekalan, semuanya itu datangnya dari iman, ya. Berikutnya adalah bahwa faith opens the door to miracle. Ya, kita percaya tanpa iman tidak mungkin pintu mujizat itu bisa terbuka. Dan jika kita belajar tentang Alkitab, tentang sejarah, kita akan menemukan setiap kali Tuhan bergerak, setiap kali Tuhan bergerak di bumi ini dan dia melakukan mujizat, itu karena ada seseorang yang percaya. Ya. Dan kita mengetahui bahwa di mana ada iman, di situ tidak ada ketakutan. Dan di mana ada ketakutan, di situ tidak ada iman. Hati kita itu tidak bisa menampung dua-duanya. Hanya ada satu yang bisa mendominasi hati kita, iman atau ketakutan, iman atau ketidakpercayaan, iman atau keraguan-raguan. Ya, jadi itulah sebabnya kalau hati kita ada iman, di situ tidak ada ketakutan, di situ tidak ada kekhawatiran. Nah, teman-teman, pada tanggal 31 Desember yang lalu, saya diberikan oleh Tuhan ayat ini pada waktu kita mau memasuki tahun 2022. Mazmur 138 ayat 8 dari terjemahan Firman Allah yang Hidup berkata demikian. Tuhan akan melaksanakan rencananya bagi hidupku. Percayalah dan yakinlah jikalau kita belum memiliki ayat pegangan untuk menjalani tahun 2022 ini, maka pegang ayat ini menjadi ayat pegangan kita bahwa Tuhan akan melaksanakan rencananya bagi hidup kita, bagi keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di marketplace, di gereja di mana kita berada, di full gospel, dimanapun kita berada. Percayalah, ini janji Tuhan bagi kita semuanya bahwa Dia akan melaksanakan rencananya bagi hidup kita. Dan di saat Tuhan mau melaksanakan rencananya bagi hidup kita, apapun, siapapun, termasuk iblis, termasuk setan, tidak akan ada yang sanggup untuk menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Kenapa Tuhan mau melaksanakan rencananya bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota ini, bagi bangsa ini? Jawabannya adalah karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Ayat yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya untuk memasuki tahun 2022 ini adalah Mazmur 118 ayat 8. Ada dua versi yang akan saya bacakan dari terjemahan baru dan satu lagi. Dikatakan demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan saya kira setiap kita mengalami pengalaman demi pengalaman bagaimana pada waktu kita percaya kepada manusia, apa yang terjadi? Kita ditipu, kita dikhianati, kita dikecewakan, kita ditusuk dari belakang, kita dikhianati, kita diperlakukan dengan tidak benar, tidak adil, dan kita mengalami segala hal yang membuat kita sedih, kecewa, ya, frustasi. Kita rasakan sakit di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada manusia. Tetapi firman ini mengingatkan kita kembali pada siang hari ini bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Terjemahan lain versi mudah dibaca dikatakan lebih baik mempercayai Tuhan daripada mempercayai manusia. Di saat kita mempercayai manusia, yang kita dapatkan hanya frustasi, hanya kekecewaan. Tetapi di saat kita mempercayai hidup kita, masa depan kita, keluarga kita, apapun yang sedang kita gumuli, pekerjaan kita, keuangan kita, percayalah bahwa di saat kita mempercayai Tuhan, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Bapak-Bapak, teman-teman sekalian,
betapa pentingnya kita mempercayai Tuhan. Dan selama perjalanan hidup saya lahir di kota Medan, ya, di sebuah desa. Saya lahir dari keluarga yang broken home, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah kepada berhala, dan saya juga mengikuti segala ritual dari semua yang orang tua, opa, oma saya lakukan, ya. Tetapi di dalam hati saya tidak mendapatkan kedamaian. Saya adalah seorang anak yang gagap. Saya dulu tidak bisa berbicara seperti ini, ya. Kalau waktu kecil papa saya minta saya untuk membelikan sesuatu di toko bangunan, jantung saya langsung berdebar-debar, ya. Mungkin bisa di atas 120 denyut, ya, per menit. Dan kenapa? Karena kalau mau ketemu orang saya selalu takut, ya. Saya adalah anak yang jarang sekali keluar dari rumah. Saya gagap. Selain itu, saya kalau keluar dari rumah, anak-anak sepantaran dengan saya akan ledekin saya, akan berkata, lihat tuh, anak haram keluar dari rumah. Dan itu membuat saya malu. Saya jadi mengucilkan diri di rumah, jarang keluar. Tapi kalau terpaksa harus keluar dari rumah, karena papa saya meminta saya untuk membelikan sesuatu, maka saya akan bergumul. Ya. Kenapa? Karena gagap. Jadi kalau di Medan tuh panggilnya tante itu I, ya, AI gitu kan. AI, saya mau beli obeng misalnya. Kan itu mudah sebenarnya diucapkan. Ya, tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Kenapa? Karena gagap. Jadi saya harus bilang, AI, saya mau beli, gitu. Jadi bergumul sekali untuk mengucapkan satu kalimat saja. Dan dari anak yang berontak kepada orang tua, saya umur 15 tahun, dibawa oleh seorang teman saya, tetangga. Dia satu kelas dengan saya juga, dan saya dibawa ke sebuah gereja. Di umur 15 tahun lah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan setelah itu, umur 17 tahun saya ke Jakarta. Saya tinggal di rumah tante saya. Dan pada waktu itu saya tidak tahu, itu yang namanya vision, ya. Saya mendapatkan penglihatan di mana saya melihat manusia roh saya dalam keadaan yang begitu kotor, begitu najis. Dan saya tutup mata, saya bisa lihat orang yang berjubah putih itu ada di kamar saya tutup mata, saya juga dapat melihatnya. Dan waktu saya melihat tangannya yang berlobang, maka saya tahu itu adalah Tuhan Yesus. Karena wajahnya, mukanya tidak bisa saya lihat. Lalu saya diperlihatkan manusia roh saya dalam keadaan yang begitu najis, dan saya diputar seperti sebuah film apa yang saya lakukan di masa lalu saya, waktu saya berjudi, waktu saya mengutuk orang tua saya, waktu saya berontak kepada orang tua, dan semua dosa saya yang belum pernah saya akui dibongkar pada malam hari itu. Dan akhirnya saya mengaku dosa saya, ya. Tuhan menunjukkan ayat yang semuanya kita pasti tahu, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, dan Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan. Lalu begitu saya mengaku dosa saya melihat dari diri Tuhan Yesus keluar satu titik sinar, menembus manusia roh saya yang tadi saya lihat dalam keadaan yang begitu kotor dan najis, menjadi putih, lebih putih daripada salju. Dan setelah itu, apa yang terjadi, saya bangun dari tempat tidur saya lihat udah jam 12 malam, saya menceritakan ini dalam waktu kurang lebih mungkin tadi 3-4 menit, tetapi itu kejadiannya 1 jam yang saya alami dari jam 11 malam sampai jam 12. Lalu setelah itu saya mulai baca Alkitab. Sejak hari itu, dalam waktu 8 bulan saya menyelesaikan membaca Alkitab selesai. Lalu mulai saat itu
hati saya selalu berkobar-kobar untuk menjangkau jiwa. Saya tinggal di rumah tante saya, sepupu saya ada 4 orang. Saya injilin tuh mereka semuanya. Akhirnya 2 jiwa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan sejak itu setiap malam kami bertiga selalu berdoa supaya keluarga kita diselamatkan. Singkat cerita, setelah 2 orang saudara sepupu saya percaya kepada Tuhan Yesus, setiap tahun saya pulang ke Medan, saya injilin papa saya, mama saya, kedua adik saya. Singkat cerita, 2 adik saya juga terima Tuhan Yesus. Ada 4 jiwa yang sudah dimenangkan. Saya berdoa untuk mama saya selama 20 tahun. Akhirnya mama saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau di total saya lihat dari saya bertobat dan di lingkungan keluarga saya akhirnya orang Medan. Karena orang Medan ya, yang sulit sekali untuk percaya kepada Tuhan Yesus, saya memenangkan mereka kurang lebih 13-15 orang yang saya menangkan dari keluarga saya. Baik keluarga dari papa saya, dari mama saya. Dan setelah itu, tahun 1995, tidak pernah saya lupakan, saya mendapatkan vision yang kedua itu. Vision yang kedua, saya ada di sebuah gereja, dan di sanalah Tuhan memperlihatkan saya sebuah vision. Saya melihat ada 3 ruangan. Di ruangan yang pertama saya melihat ada tulisan masa lalu. Saya melihat Tuhan Yesus sedang menggendong saya. Waktu itu saya masih bayi. Dan saya stop share dulu ya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menggendong saya dan saya melihat saya masih bayi. Dan disitulah hati saya disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari kecil Bapak saya tidak pernah menggendong saya. Saya dari anak yang mengalami penolakan menjadi anak yang berontak kepada orang tua. Saya tidak bisa terima hidup saya. Saya pernah mau bunuh diri karena saya merasa kenapa Tuhan harus melahirkan saya di keluarga seperti ini, kenapa saya harus ada di dunia, kenapa papa saya mempunyai 2 orang istri dan mama saya adalah istrinya yang kedua. Saya tidak bisa terima hidup saya. Pikiran bunuh diri beberapa kali muncul di dalam pikiran saya, tetapi saya tidak berani untuk melakukannya karena saya takut masuk neraka. Dan waktu saya melihat penglihatan itu benar-benar menyembuhkan hati saya. Dan di awan-awan ada tulisan Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Lalu di ruangan yang kedua ada tulisan masa sekarang. Saya melihat saya sudah besar dan Tuhan pegang tangan saya. Lalu di awan-awan ada tulisan Yesaya 41 ayat 10, ayat yang terkenal juga saya tahu. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu yang memegang tangan kananmu yang membawa engkau kepada kemenangan. Dan lalu ruangan yang ketiga ada tulisan masa depan. Saya belum ada di sana, tetapi Tuhan Yesus sudah ada di sana dengan kedua tangannya yang terbuka, siap untuk menyambut saya. Lalu di awan-awan ada tulisan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan setelah saya bergumul 2 tahun, 97, saya menyerahkan diri saya jadi hamba Tuhan. Dari tahun 97 sampai hari ini, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak pernah satu kali pun Tuhan mengecewakan saya. Tidak pernah satu kali pun saya berkata Tuhan yang salah. Kenapa? Selama saya mengiringi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup di dalam pelayanan, saya mendapati dan saya percaya yang namanya kedaulatan Tuhan. Bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah salah, dan yang kedua, Tuhan tidak bisa salah. Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan tidak bisa salah. Itu yang saya dapatkan selama saya percaya kepada Tuhan. Saya tahu kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah pasti saya. Itulah sebabnya saya tidak pernah marah kepada Tuhan, saya tidak pernah kecewa kepada Tuhan.
karena saya tahu manusia itu hanya bisa melihat satu titik. Tuhan punya gambaran yang besar dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya kita percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, lebih baik mempercayai Tuhan daripada mempercayai manusia. Keunikan dari Mazmur 118 ini, teman-teman, kalau kita ketahui bahwa Mazmur 118, sebelum Mazmur 118 ada Mazmur 117. Dan di Mazmur 117 itu ada 2 ayat, dan itu adalah ayat yang paling sedikit di Alkitab kita, hanya 2 ayat. Tetapi setelah Mazmur 118 ada Mazmur 119, dan itu adalah ayat yang paling panjang di Alkitab kita, ada 176 ayat. Nah, keunikannya itu pertama. Yang kedua adalah kalau sebelum Mazmur 118, kalau dijumlahkan pasalnya itu ada 594 pasal. Dan setelah Mazmur 118 juga ada 594 pasal. 594 tambah 594. Jumlahnya adalah 1188. Dan bukan satu kebetulan Mazmur 1188 yang jumlah pasal 594 tambah 594 hasilnya 1188. Dan ayat ini adalah ayat yang paling tengah di dalam Alkitab. Ini adalah center daripada ayat di dalam Alkitab kita. Lebih baik mempercayai Tuhan daripada mempercayai manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kembali, kalau kita setelah hampir 3 bulan kita melewati tahun 2022 ini, kalau kita belum ada ayat pegangan, pegang ayat ini untuk menyelesaikan tahun 2022 ini dengan kemenangan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lalu 1 Januari 2022 Tuhan memberikan 2 ayat ini kepada saya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, kata Tuhan. Kita yang harus lihat, kita yang harus buka mata kita. Kita yang harus buka mata rohani kita. Kenapa kita harus buka mata rohani kita? Lihat, aku hendak. Aku mau, aku ingin. Tuhan hendak, Tuhan ingin, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau buat sesuatu yang baru di dalam hidup kita, di dalam kerohanian kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita di tahun 2022 ini. Yang percaya katakan amin. Walaupun mic saudara dikunci. Haleluya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, dikatakan. Lalu ayat yang kedua dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan COVID ini akan berhenti? Kapan COVID ini tidak ada lagi di dunia ini? Kapan? Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepastian. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, Tuhan memberikan kepada kita kepastian lewat ayat Hosea 6 ayat 3 itu. Kalau kita mau mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yakinlah, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Amin. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Alkitab versi yang lain berkata, marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Tuhan. Ya, kalau berkata tentang mengejar Tuhan, tidak ada buku yang lebih baik daripada sebuah buku yang puluhan tahun yang lalu yang sangat terkenal yang berjudul Pemburu Tuhan itu. Ya, Pemburu Tuhan. Saya percaya kita banyak di antara kita yang sudah membaca buku itu. Pemburu Tuhan. Marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Tuhan. Kemunculannya sepasti terbitnya fajar, dikatakan. Itulah sebabnya di tahun 2022 ini, spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit. Ya, bagaimana kita harus spend waktu kita, energi kita, ya, supaya kita mempunyai kerohanian yang fit. Seorang atlet kalau mau
dia harus menjaga tubuhnya fit, ya selain dia harus tidurnya yang baik, kemudian dia harus latihan, ya. Selama 4 tahun ini, saya harus bangun jam 3 pagi untuk mengantar anak saya berenang di klub, ya, di klubnya yang didirikan oleh Richard Sambera, Albert Felix Sutanto di Cikini, Millennium. Jam 3 bangun, bayangkan. Ya, jam 4 sudah di Cikini. Anak saya harus latihan cemplung di air jam 4 pagi yang orang berkata pasti dingin, tapi kalau mereka udah cemplung, udah warming up, udah dihajar lah sama mereka semuanya. Ya, kurang lebih dalam 2 jam itu mereka latihan, ada 10 program setiap hari berlainan. Kadang-kadang hari Senin latihannya adalah endurance, hari Selasa teknik, hari ketiga mereka adalah banyak, ya, ada latihan speed, ya. Itulah sebabnya di dalam dunia olahraga selalu mengenal 5S, ya, 5S itu. Speed, stamina, S yang pertama speed, S yang kedua stamina, S yang ketiga strength, S yang keempat skill, dan S yang kelima spirit, ya. 5S itu yang diperlukan supaya sungguh-sungguh memang membuat supaya bukan tubuh kita yang harus fit, tapi roh kita juga harus fit. Itulah sebabnya saya berkata kepada anak saya waktu dia di usia 10 tahun, dia berkata, "Dad, saya mau menyelesaikan membaca Alkitab." Saya bilang, "Bagus." Tapi waktu dia sampaikan impian dia yang kedua, itu yang buat saya kaget. Ya. Impian pertama dia adalah mau menyelesaikan membaca Alkitab waktu usia 10 tahun, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Lalu saya memberikan kepada anak saya ayat ini, bahwa firman itu, kenapa kita harus baca firman Tuhan dari kecil, dari di mana pada saat ini kita bertobat sungguh-sungguh, karena firman itu yang pertama memberikan hikmat. Yang kedua, firman itu menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, firman itu, Alkitab itu mengajar kita. Yang keempat, menyatakan kesalahan kita. Yang kelima, memperbaiki kelakuan kita. Dan yang keenam, mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi saya berikan kepada dia ayat ini. Dan sampai hari ini dia sudah 8 kali. 8 kali menyelesaikan membaca Alkitab. Dari 2 versi bahasa Inggris, kemudian dia juga dari versi-versi yang lain dia membacanya. Tapi waktu dia menyampaikan kepada saya impian dia yang kedua, itu buat saya kaget. Dia bilang, "Dad, saya mau jadi seorang Olympic swimmer." Dan di dalam sejarah, kalau di dalam dunia renang, kita hanya mengetahui sejak tahun 1991, Richard Sambera di Asian Games mendapatkan medali. Sejak itu nggak pernah lagi ada atlet renang Indonesia yang mendapatkan medali, ya. Medalinya hanya di di SEA Games gitu. Kalau di Asian Games nggak ada sejak tahun 1991. Dan anak saya sedang mengejar impian dia yang kedua. Ya, dan pada saat ini dia, karena ini SMA kelas 3, umur 18 tahun, dan dia sudah hampir 4 tahun latihan renang di Millennium, dan dia sedang apply pada saat ini untuk mendapatkan beasiswa di Amerika supaya dapat dilatih oleh pelatih-pelatih renang di sana dan juga bisa mendapatkan sekolah yang baik. Ya, puji Tuhan memang 3 uni sudah memberikan scholarship kepada dia, tetapi masih berat ya bagi kita yang sebagai hamba Tuhan. Itu udah lumayan ada 1 uni yang udah bisa memberikan sampai kalau dihitung 4 tahun dia udah memberikan 88.000 ya. Ada yang 1 tahun memberikan 22.000, ada satu lagi uni yang memberikan 18.000 setiap tahun, dan ada lagi yang 16.000. Dan kita ketahui kalau kuliah di Amerika itu nggak mudah ya, itu dan mahal ya, sekitar 40.000. Tetap kita gumuli, dan saya percaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi
intinya yang ingin saya sampaikan adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, bentengilah iman kita. Bentengi iman kita dengan apa? Dengan doa, dengan firman. Perkuat imun kita, ya. Selama pandemi ini mengajarkan kita, ya, begitu banyak hal untuk memperkuat imun kita. Tidur yang berkualitas, olahraga, jemur matahari, minum vitamin, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah sebabnya kita ada di zona manakah kita? Dua slide terakhir ini. Apakah kita masih ada di dalam zona ketakutan, atau kita sudah berpindah ke zona bertumbuh, lalu kita berpindah lagi ke zona belajar. Saudara bisa lihat ciri-ciri orang yang ada di zona ketakutan seperti apa. Mereka seringkali langsung share info, menyebarkan ketakutan, ya, mudah marah, mudah mengeluh. Tetapi kalau orang yang sudah berada di zona bertumbuh, mereka akan mulai berhenti share info, mereka akan cek kebenarannya, mereka akan mengenali emosinya, mereka bisa menerima kenyataan dan seterusnya. Dan akhirnya mereka berpindah kepada zona belajar, dan di sanalah mereka membantu orang lain, menyebarkan optimisme, ya. Mereka bisa beradaptasi dengan perubahan dan seterusnya. Dan ini adalah ayat slide yang terakhir. Saya suka sekali dengan doa ini karena di dalam slide ini, ya, di dalam doa ini, Serenity Prayer, doa kedamaian, ada nama anak saya. 18 tahun yang lalu saya mendapatkan doa pendeknya. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Itu adalah doa pendeknya yang sangat terkenal di seluruh dunia. Lalu tahun yang lalu saya mendapatkan doa lengkapnya, ya. Doa lengkapnya ini berbunyi, Tuhan berikanlah kepada saya ketenangan, kedamaian hati. Untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Teman-teman, ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah dalam hidup ini. Kita tidak bisa ubah tanggal lahir kita tidak bisa ubah siapa yang jadi orang tua kita. Sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya mereka tetap adalah orang tua kita. Kita tidak bisa ubah dari suku mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa ubah tanggal kematian kita. Kita tidak bisa ubah masa lalu kita. Dan masa lalu bukan hanya berbicara kejadian 10 tahun, 20 tahun yang lalu. 1 menit yang lalu aja udah termasuk masa lalu. Kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah dalam hidup ini. Yang kita tidak bisa ubah, hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kita minta kedamaian kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada saya kedamaian hati, ketenangan hati, keluasan hati, kelapangan hati. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa ubah. Yang hal-hal yang kita bisa ubah, minta keberanian supaya kita berani untuk berubah. Dan hal yang dapat kita ubah bukan kita mengubah orang lain, bukan ubah pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Di saat manusia mencoba mengubah manusia, yang kita dapatkan adalah frustasi. Hanya Tuhan yang dapat mengubah manusia. Yang kita bisa ubah hanya satu hal, yaitu diri kita sendiri. Dan untuk hal yang kita dapat ubah, mintalah keberanian kepada Tuhan. Dan wisdom untuk mengetahui perbedaannya. Hidup sehari demi sehari, nikmati momen demi momen, menerima kesukaran sebagai jalan menuju damai sejahtera, menerima seperti Yesus. Dunia penuh dosa ini apa adanya, bukan dunia seperti yang aku inginkan. Percaya bahwa Engkau akan membereskan segala sesuatu bila aku menyerahkan diri kepada kehendak-Mu, supaya aku berbahagia dalam kehidupan ini, dan amat sangat berbahagia bersama Engkau selama-lamanya nanti. Amin. Ini adalah Serenity Prayer, doa kedamaian yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan doa ini sangat memberkati saya, dan saya mendapatkan doa pendeknya 18 tahun yang lalu, dan akhirnya saya memberikan nama anak saya Grant. Ya. Dan menjadi akhir daripada sesi ini, saya ingin mengajak kita beberapa waktu untuk berdoa. Haleluya.
Apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, taruhkanlah tangan kita di dada. Saya merasa di dalam roh saya, beberapa di antara kita yang menangis di dalam hatimu. Dan Tuhan berkata kepadamu hari ini, aku mengasihimu anakku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku tidak pernah dan tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Aku ada bersamamu. Di saat engkau mengalami dan melewati lembah, tanah yang berbatu-batu, jalan buntu, engkau sudah tidak sanggup lagi berjalan. Ketahuilah, aku yang akan menggendongmu. Aku yang akan menolongmu dan menolongmu untuk melewati semuanya. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu dan kasih karuniaku cukup bagimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu hari ini, anakku, kata Tuhan. Aku tahu kesedihanmu. Aku tahu kepedihanmu. Itulah sebabnya aku menyembuhkan hatimu. Aku akan memulihkan rumah tanggamu. Aku akan memulihkan keluargamu. Dan aku akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Aku akan membawamu ke tempat yang belum pernah engkau kunjungi. Dan disitulah aku akan memakaimu untuk menjadi saluran kasihku. Dan engkau akan melihat kemuliaanku akan dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pesan-pesanmu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu yang menyembuhkan setiap hati yang hancur saat ini. Setiap hati yang hancur, setiap hati yang mau bertobat, setiap hati yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, mengejar Tuhan. Dan kami percaya di saat kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Berkati setiap teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, baik yang dapat hadir maupun yang tidak dapat hadir di Gading Spot chapter ini. Tuhan perluas, Tuhan berkati, Tuhan pakai chapter ini untuk memenangkan lebih banyak lagi pria-pria bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya kami lebih daripada pemenang. Roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Dan kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami sudah Tuhan sediakan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk undangannya Pak Karsa dan semua teman-teman semuanya. Tuhan berkati dan saya serahkan kepada Pak Karsa. Terima kasih Pak Pendeta Lukas Wong. Ya, jadi kata kuncinya dalam menghadapi tahun 2022 ini mengandalkan Tuhan ya, bukan mengandalkan manusia. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan untuk chapter kita ada prayer meeting ya, setiap hari Kamis minggu kedua. Nanti Pak David yang akan memberikan pengumuman lebih lanjut kapan kita akan mengadakan prayer meeting. Nah, melalui kesempatan ini, mungkin apakah ada member yang ingin didoakan? Kalau tidak, kita ingat kepada Pak Herwan ya, anaknya, Bro Regi, yang masih bergumul dengan kesehatannya, Ibu Meli, istri dari Pak Stefanus, Pak Akam, yang baru menjalani operasi tempurung lututnya ya. Ada yang lain yang mau didoakan? Pak Antoni,
kelihatan nih. Nanti chapter meeting berikutnya Pak Antoni jadi pesaksi nih ya. Luar biasa pelayanannya Pak Antoni ini. Mudah-mudahan chapter meeting berikutnya kita udah bisa lakukan on-site ya. Kalau kondisi seperti sekarang ini sudah mulai melandai, ya kita harapkan kita bisa lakukan secara on-site. Nanti kita akan umumkan. Oke, saya minta dengan hormat Pak Lius Pongo untuk tutup pertemuan kita ini. Tolong doakan juga beberapa member yang tadi saya sebutkan ya. Oke. Masih di mute, Pak. Ya, oke. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita angkat hati kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh berkumpul di ruangan Zoom meeting ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala berkat kasih anugerah, terutama buat berkat firman Tuhan yang mengajarkan kami tidak pernah mengandalkan manusia, tapi biarlah kami semua tetap mengandalkan hanya kepada kuasa-Mu. Karena pengharapan kami hanya kepadamu. Kepastian hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Brian Tuhan, berkati urapi dimanapun dia melayani, apapun pergumulan dan juga cita-cita anaknya Tuhan, biarlah Engkau yang memenuhi dan Engkau yang memberikan jalan kepadanya Tuhan. Karena pada saat kami berharap kepadamu Tuhan, Engkau akan turun tangan memenuhi segala kebutuhan dan juga keinginan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat Pak Pikarsa yang selalu tetap setia untuk dapat bersama-sama dengan kami dan juga rekan-rekan kami yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu Tuhan. Biarlah wadah ini FGB MFI Jakarta Gading Sport Chapter tetap eksis, tetap bersama-sama satu dengan yang lain, kami bergandengan tangan semuanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Siang hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kami sisipkan doa kami, Tuhan, buat Pak Akam yang telah Kau pulihkan, Tuhan, selepas operasi lututnya, Tuhan, biarlah pemulihan tetap terjadi hari lepas hari, Engkau berikan kekuatan, sukacita, dan juga kesehatan yang sempurna daripada-Mu saja. Juga buat saudara kami terkasih lainnya, Tuhan, Pak Iwan juga, Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesembuhan, Tuhan. Kami yakin dan percaya pada saat kami taruh kepercayaan kami kepadamu, Engkau akan memberikan pertolongan sesuai dengan waktunya. Berkati kami semua, Tuhan, yang terlibat di pelayanan pada siang hari ini, juga teman-teman yang lain Tuhan yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir, biarlah di Gading Sport Chapter kami saling bergandeng tangan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Bila sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu, lindungi kami, pagari kami dengan kuasa firman-Mu, dan berkati kami dimanapun kami Engkau tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Lius Pongo. Ya. Makasih Pendeta Lukas Wong, terima kasih juga Pak Bangus nih, Dr. Haryadi yang setia dan teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Papi, Pendeta Brian. Terima kasih. Ya, thank you. Dokter, Lius Pongo, Pak Karsa, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih.